saya, Pak. Setuju. Betul, betul. Kemarin sih ya cukup panjang lah diskusinya, termasuk juga ke KWI itu. Tapi kemarin tuh mau bahas yang MOU, cuman saya sudah sampaikan ke Mas Pras. Cuman kayaknya Mas Pras ini agak apa ya, agak slow respon juga ternyata ya. Mungkin kesibukan beliau kali ya. Ya, Jadi mungkin nanti nunggu kabar tektokan dengan Mas Prasetyo deh terkait yang perubahan MOU itu. hmm. Jadi ternyata kemarin pimpinan juga baru tahu, oh ternyata bisa Hmm? digantikan ya donasinya dengan yang lain. Titik Ya kan, kedua. iya bisa. Yang mana? Cuman kan kita sudah Yang terlanjur server isi yang atas. Server MOU-nya itu, beneran bukan PC. Kenapa? MOU-nya itu begitu, Monitornya maksudnya ada dipindahin ke sana. donasinya dalam Monitor. bentuk uang gitu. Jadi Kan awalnya kan di PC yang hijau tuh. bentar, Kan? Nah, kalau jadi kan Pak Iik mungkin nanti ini Pak Iik agak bocor napas dulu. diskusinya. Napas dulu, napas dulu. Napas dulu. Nah, Nah, bentar, iya. saya coba. Jadi terkait donasi ya kan kita bisa pilih itu antara memberikan student member ya. Kalau kami serahkan lagi dua opsi itu kepada organizer conference. Tapi kami Mhm. menyarankan member itu menarik. Kenapa pada bulan ini itu biaya new student member itu sebesar $7. Nanti saya Mhm. perlihatkan biayanya. Boleh. Nah, kemarin gue kaget bu, pimpinan tuh bilang, oh lagi apa lagi ada promo Itu. ya. Ya udah kalau gitu langsung diproses aja dengan cepat kan. Karena memang bisa digantikan. Cuman tadi kita masih bertanya-tanya untuk masalah MOU-nya apakah bisa dibantu. Iya, sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli ini ya masalahnya. Saya lupa, Pak. Agak terputus ya masalahnya ya. Bentar, koneksinya kali ya. Mana ya, aduh, sepertinya belum lupa nih. Ya, ya baik, silakan Mas Aryo. Ya, baik, baik. Oke. Ya. Oke. Baik, mohon izin Pak Ik bisa record nggak dari sana Pak Ik? Dari sini nggak bisa, Pak. Oh, klaim Kayaknya klaim harus ini ini aja. ya. Oh, baik, Klaim baik. host aja bisa nggak Pak Ik klaim host? Ini kodenya nih. Saya nggak bisa nih klaim hostnya karena menggunakan handphone kali ya. Oke. Nah Kirim ini apa kodenya nih saya kirim ke Pak Ik nih. via WA ya? Ya, siap sudah. Baik. Ini saya coba menghubungi pimpinan apa namanya terkait kegiatan hari ini. Mungkin nanti kalau sebelum tidak bisa hadir akan diwakilkan oleh ke sekretaris jurusan, tapi belum respon juga Mas Aryo. Oke. Ya, boleh silakan Bapak. Ya mungkin karena jam 4 sore ya, Iya, aktivitas pekerjaan sudah selesai. Tapi masalahnya juga sepertinya. Tapi kemarin, sidangnya kemarin sih padat. sudah saya sampaikan beliau bisa hadir ya untuk kita. Kan Ya. enak kalau langsung ada pimpinan kan langsung mengambil keputusan ya. Kalau saya kan nanti pasti harus saya sampaikan kembali, diskusi kembali. Ya, betul. Pada pimpinan lebih enak. Betul, betul. Oh ini Hmm. bisa nih.
Udah Pak Ik bisa? Bisa ya? Oke. Enggak, Pak Ik udah bisa belum klaim hostnya? Oh, kirain bisa bisa. Iya, Oke. Nah, kita cek cek dulu. Hmm, bisa nggak ya? Tapi kayaknya bisa nggak? Kan klaim host ya, harusnya bisa. oh nggak bisa ke cloud ya, harus ke komputer sendiri. Oke oke nggak Ya, apa-apa. nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa di-share Pak Ik habis itu. Mungkin cloud-nya terbatas juga kayaknya ya, cloud-nya. Iya penuh kali ya. Mm-mm. Oke oke. Sebaiknya ke komputer. Soalnya kalau ke cloud itu suka hilang. Oh gitu ya. Iya. Tergantung koneksi juga sih ya. Air Rawan hilang. Betul. Recording in progress. Ya, Recording stopped. Oh, baik, baik. Eh, baik, Mas Aryo, mohon izin, tadi saya dapat kabar ternyata tadi siang tuh pimpinan lagi ada agenda dengan Pak Direktur. Sepertinya kalau kemarin sih saya konfirmasi jam 4 beliau bisa, tapi sepertinya memang kegiatannya sih sepertinya belum selesai sampai saat ini. Mungkin nanti kan sudah di record nih, direkam nanti mungkin akan saya sampaikan ke beliau. Ya, mungkin Recording in uh, progress. mungkin Mas Aryo apa namanya memberikan pemaparan ke kami terkait apa ya student branch dan program-programnya agar nanti ke kami lebih yakin lagi bahwa memang kegiatan ini yang pertama itu uh, apa ya banyak dampak positifnya ya, banyak dampak Mm-mm. positifnya baik untuk institusi, untuk jurusan maupun untuk mahasiswa-mahasiswa gitu ya, karena memang fokus dari kegiatan ini sih kan sebenarnya kan mengembangkan potensi mahasiswa ya, baik tingkat nasional maupun internasional. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan Mas Aryo. Oke, terima kasih Pak Indra. Izin saya share screen. Ya, sudah muncul Mas Aryo. Oke, ya. Izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sore, Bapak-Bapak. Izin di sini saya akan memaparkan sedikit tentang student branch dan student member yang ada di IEEE. Ya, bersama saya Aryo D. Wibowo Muhasidik, SM IEEE. Nah, ini saya mengambil materi dari program kami yang dimana untuk mengoptimalkan student branch dan student member activity. Gitu. Ini sengaja saya skip, mungkin sebaiknya kita langsung to the point kepada apa itu benefit sebagai volunteering, di mana kita
sebagai member IEEE, kita itu disebut volunteering, ya sukarelawan. Gitu. Ya, jadi nanti istilahnya bisa sukarelawan atau volunteering itu sama saja. Nah, kenapa harus bergabung dengan student branch? Nah, jadi kalau organisasi student branch itu memberikan kita kesempatan untuk membangun networking profesional di bidang IEEE, baik secara lokal maupun secara internasional. Nah, jadi dengan menjadi volunteersnya di student branch, ya, kita tidak hanya memperluas koneksi diri kita atau diri si student member, tetapi juga mengembangkan keterampilan leadership dan memperkuat CV atau portofolio student. Nah, selain itu kita juga dapat terhubung dengan mahasiswa lain yang memiliki minat dan bakat yang sama, uh, baik itu antar mahasiswa sarjana atau pasca sarjana, bahkan kita bisa networking kepada dosen yang bidangnya sesuai dengan bidang kita. Nah, student branch itu juga memberikan peluang untuk mendapatkan bimbingan dan mentoring, ya, dari para profesional yang berpengalaman. Gitu. Nah, jadi di student branch itu juga ada namanya chapter, ya. Jadi chapter ini bisa dibentuk oleh student branch sebagai cabang sesuai dengan bidang keilmuan. Jadi kenapa harus ada chapter? Di mana kadang mahasiswa itu memiliki bidang yang berbeda. Contoh chapter itu ada kontrol, robotik, communication, dan lain-lain. Nah, dengan mahasiswa mengikuti chapter itu, memasuki chapter itu, diharapkan mahasiswa memiliki wawasan sesuai dengan bidangnya dan memperuncing keilmuan pengetahuan mereka sesuai dengan bidangnya. Nah, di sini dengan bergabung di student branch itu membuka akses ke berbagai sumber daya, ya, khususnya yang tersedia di anggota student branch, di mana kita bisa student branch itu bisa terhubung ke IEEE Indonesia Section dan berbaur serta memperkuat networking kepada anggota senior yang ada di IEEE Indonesia Section. Nah, harapannya dan tujuannya adalah memberikan student perspektif yang lebih luas dan peluang yang lebih banyak dalam karir si student ini di masa depan nantinya. Karena kita berpikirnya bukan si student itu pada saat sekarang saja, tetapi nanti harapannya karir dia setelah lulus dari bangku kuliah. Nah, kalau dengan student brand sendiri itu ada manfaat tambahan, di mana bukan hanya tentang mengembangkan diri, ya, tentang mengembangkan diri secara profesional, tetapi juga menjadi bagian dari komunitas global yang mendukung kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, nah, tadi saya sempat membahas tentang connection student branch dan section, ya. Di sini kita membahasnya tentang IEEE Indonesia Section. Nah, di mana untuk tujuannya meningkatkan vitalitas, aktivitas, dan kreativitas organization unit, itu bisa saja organization unit di sini mengerucutnya kepada student branch. Nah, jaringan itu harus diperkuat. Nah, jaringan dengan anggota IEEE. Nah, di mana kita bisa belajar banyak dari anggota senior dan mengambil ilmu dari pengalaman mereka tentang sebelumnya IEEE. Nah, selain itu, koneksi ini antara student branch dan antar Indonesia Section itu membantu mahasiswa memahami sifat globalnya dari IEEE dan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana IEEE itu beroperasi di seluruh dunia. Nah, ada juga dukungan tambahan untuk student branch dan membernya yang membantu mereka dalam berbagai aspek, mulai dari pengembangan profesional sampai event-event yang akan mereka kembangkan. Nah, koneksi ini itu juga membuka peluang untuk mengadakan acara kolaboratif di mana mereka bisa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Gitu. Nah, perlu ditekankan di sini adalah membernya IEEE, ya, termasuk student member itu merupakan volunteers, ya, sukarelawan, di mana mereka menjadi relawan bersama untuk berkontribusi
lebih besar dalam komunitas ITPI, sekaligus mengembangkan keterampilan dan jaringan profesionalnya si mahasiswa. Nah, kita di sini saya akan memaparkan sedikit tentang apa sih itu region dan section, dan siapa sih yang bisa kita kontak di region dan section. Ya, jadi nanti ke depannya kalau student branch-nya di kampus Bapak itu sudah terbentuk, Bapak bisa terhubung dengan region 10 dan ITPI Indonesia section atau section lain. Nah, di sini itu ada regional student representative. Kalau kita karena di Indonesia itu adalah region 10. Nah, di regional student representative ini merupakan volunteers di tingkat regional yang mewakili dan mendukung IEEE student member serta student branch di region 10. Di region 10 saja kalau untuk region 10. Lalu ada regional student activity chair. Nah, ini bedanya adalah kalau yang ini dia volunteers di tingkat regional yang membantu menjalankan program kegiatan mahasiswa di wilayah region 10 serta mendukung IEEE student dan IEEE student branch di region 10. Nah, itu bedanya ya. Lalu artinya kalau representatif itu mewakili, kalau yang chairnya, activity chairnya itu mendukung kegiatan kita. Jadi misalkan nih di region 10 itu banyak kegiatan yang pasti ujung-ujungnya pendanaan. Nah, itu PIC-nya adalah yang chair-nya, activity chair-nya. Gitu. Lalu mengerucut lagi ada section, ya, itu di tingkat section student representative. Nah, ini perwakilan atau volunteers yang mewakili section di IEEE untuk mendukung kegiatan IEEE student branch dan IEEE student member. Nah, selanjutnya ada section student activity chair. Nah, yang ini adalah volunteers yang membantu menjalankan program kegiatan mahasiswa di IEEE Indonesia section. Gitu. Nah, oke, kalau ini saya skip dulu. Oke. Nah, jadi kalau di IEEE itu kita kan terhubung dengan 137.000 student member dan 3.700 branch yang ada di IEEE tersebut. Jadi mahasiswa diharapkan bisa membangun dan memperkuat koneksi terutama ke industri ya selama masih berada di bangku perkuliahan. Lalu di sana juga ada peluang dari mentorship ya, di mana untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, oke, kalau ini saya skip dulu. Nah, ini leadership di mana nanti itu bakal diharapkan si student branch dan student member udah aktif, udah bisa menjalankan organisasinya, bisa menjadi leader di organisasinya. Nah, ini masih relatednya kepada 4 tipikal tadi. Nah, oke. Ini adalah poin bagaimana menjadi volunteers di IEEE, di mana yang pertama itu kita bisa mengunjungi volunteer.ieee.org. Ya, itu untuk mendapatkan informasi dan kesempatan volunteers baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan lokasi juga bisa dan berdasarkan keterampilan kita. Nah, lalu langkah kedua adalah kita terhubung dengan student branch lokal. Ya, dan IEEE section. Kalau di sini adalah IEEE Indonesia section untuk mencari peluang-peluang yang bisa didapatkan. Yang langkah ketiga yang pasti adalah kita menjalankan networking dengan sesama volunteers dan mentor untuk memaksimalkan pengalaman dalam berrelawan. Oke. Nah, di sini itu adalah bagian organisasi strukturnya di IEEE, di mana OU-nya itu menjangkau 150 negara dengan membernya adalah 460.000 member. Nah, oke, selanjutnya saya masuk kepada bagaimana sih strateginya untuk meningkatkan student branch dan improvement dari student branch itu. Oke, jadi di IEEE student itu ada toolkit yang bisa digunakan oleh
student branch counselor, dan advisor. Nah, di sini ada nih istilah counselor atau advisor. Ini merupakan dosen pembimbing kalau biasanya di UKM-UKM. Ya. Nah, di sana ada pertama itu merupakan IEEE Vitus, di mana IEEE Vitus itu merupakan platform untuk melaporkan kegiatan, untuk melakukan voting, lalu untuk melaporkan pengurus inti, ya, lalu untuk membuat kegiatan juga bisa. Maksudnya seperti memanage kegiatan ya di dalamnya itu bisa menggunakan IEEE Vitus. Nah, ini merupakan tools powerful yang bisa kita gunakan untuk menjalankan dan meningkatkan mengembangkan student branch kita. Nah, yang pasti poin kedua ini adanya updating IEEE Student Branch atau IEEE Student Chapter Officer. Officer itu adalah pengurus inti di IEEE Vitus. Itu sebaiknya dilakukan apabila ada pergantian. Nah, ada juga selanjutnya membership development kit untuk student branch. Nah, ini merupakan toolkit yang membantu dalam merekrut student member baru dan artinya ini dalam rangka promosi student branch. Itu bisa dipakai nanti. Lalu ada MGA Operational Manual. Ini merupakan pedoman untuk student branch menjalankan aktivitasnya. Nah, lalu ada membership katalog, itu bisa dilihat apa saja sih yang bisa berlangganan ya, berlangganannya student branch atau student member di IEEE. Nah, lalu ada IEEE Center for Leadership Experience, ya, ini merupakan pusat pelatihan untuk IEEE volunteers. Nah, lalu ada IEEE Rooster, lalu ada IEEE MGA Young Professional School. Nah, ini ranahnya ke Young Professional, di mana Young Professional itu merupakan lulusan 10 tahun, maksudnya hitungannya 10 tahun sejak dia lulus S1, itu disebut Young Professional. Gitu. Lalu ada IEEE Award and Scholarship. Nah, ini yang cukup menarik ya, di mana ada penghargaan di sana dan beasiswa di sana yang bisa diraih oleh student member atau graduate student member bahkan profesional. Nah, lalu ada Collaboratek. Nah, ini seperti jejaring sosialnya di IEEE, di mana bisa saling terhubung dengan member IEEE baik di antar region atau di dalam regionnya. Gitu. Lalu ada IEEE Blended Learning Program. Ini merupakan program untuk seperti perkuliahan yang dilaksanakan secara online dan offline. Nah, Mohon maaf, Mas Aryo, mau motong. Yes. Assalamualaikum Bu Anita, ini pimpinan sudah hadir sepertinya. Ya, Waalaikumsalam Pak Indra, Ya. Mas Aryo, salam kenal. Salam kenal Bu Anita. Ya, baik Bu Mohon An, mohon dilanjut. izin tadi kami sudah memulai. Iya. Atau mungkin ada hal sepatah dua patah kata dari Bu An untuk membuka kegiatan ini sih sebenarnya tadi itu seperti itu Bu. Sekaligus juga perkenalan. Maka mungkin mohon izin Mas Aryo mungkin memotong sebentar untuk menyampaikan mungkin dari Bu Anita. Ya, Iya. baik, silakan Bu Anita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Indra ya sudah menginisiasi untuk pembentukan student brand dan juga Pak I yang siap untuk membantu ya untuk student ini, dan terima kasih atas kesediaan dari Mas Aryo ya untuk menjadi pembimbing gitu ya, pembimbing bagi PNJ terutama jurusan TIK yang kita memang sudah berencana dari tahun kemarin untuk membuat student brand dan mudah-mudahan bisa terlaksana tahun ini. Mas Arjo dari Nusa Putra berarti ya? Dengan Prof. Teddy ya? Nice, dengan Prof. Teddy mantap. Iya, ya mohon bimbingannya Mas, tadi saya sudah menyimak sih jadi keuntungannya tadi apa saja, terus skupnya kayak apa gitu ya. Ternyata di student brand juga ada chapter-chapter juga ya. Iya. Monggo silakan dilanjut Mas Aryo. Ya, baik, terima kasih Bu Anita. Monggo mohon izin Mas Aryo untuk melanjutkan kembali.
Iya, oke. Menyambut dari Bu Anita, benar sekali Bu. Di Student Branch itu bisa membentuk chapter, di mana di SLP itu ada sekitar 30-an chapter ya di dalamnya. Jadi tujuannya untuk mempertajam keilmuan si mahasiswa dan meningkatkan pengalaman si mahasiswa. Gitu. Jadi mereka bakal mendapatkan informasi update nih terkait penelitian atau teknologi baru ya sesuai dengan chapter yang mereka masuki gitu. Oke, berarti saya izin lanjut lagi. Ya, silakan Mas. Oke. Nah, ini kita masih membahas tentang konselor, di mana konselor itu merupakan kuncinya, Bapak Ibu. Kuncinya dalam pengembangan IEEE Student Branch gitu. Jadi tools tools ini itu bisa dimanfaatkan oleh konselor. Kalau di UKM, konselor itu seperti pembina UKM gitu. Tetapi di IEEE Student Branch namanya konselor atau advisor itu boleh. Dan konselor itu boleh satu atau dua orang itu boleh. Nah, lalu lanjut ini apalagi yang bisa didapatkan adanya IEEE Learning Network, di mana di sana merupakan program ya, yang bisa diikuti oleh student branch. Jadi konselor itu bisa mengarahkan student branch untuk ikut program Learning Network. Di sana bakal banyak materi-materi atau course yang bisa diikuti oleh student branch. Lalu IEEE MGA Vault. Vault ini itu seperti uh, apa? Mengkoneksikan ya. Jadi kegiatan yang mana saya lupa kepanjangannya apa. Jadi itu ada kegiatan pendanaan dari IEEE yang bisa diikuti oleh student branch. Nah, apa aja programnya itu biasanya setiap tahun itu selalu sesuai dengan topik IEEE yaitu untuk kemanusiaan dan lingkungan gitu. Nah, jadi bisa kita persiapkan nih untuk Vault. Kebetulan yang Vault ini itu sekarang sedang dibuka sampai akhir Juli ini. Jadi kalau sudah terbentuk, mudah-mudahan cepat, itu kita bisa masuk program Vault ini. Lumayan pendanaannya, saya lupa berapa, tapi nanti kita buka ya di website-nya. Nah, lalu ada volunteering platform ya, oke, ini seperti platform untuk berbagi pengalaman di dalamnya. Lalu ada contest and funding opportunity, ini yang sering dilirik ya, tetapi kurang peminat ya. Soalnya funding itu ya memang menggiurkan ya. Jadi ada opportunity nih, funding pendanaan ya. Kalau sebagai konselor itu untuk PKM-nya, kalau mahasiswa untuk mengembangkan keilmuannya. Nah, nanti kita bahas nih fundingnya apa aja. Lalu ada IEEE Distinguished Lecture Program. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah ada student branch ya, bisa mengarahkan student branch untuk meng-apply kegiatan DLP ini. Di mana kegiatan ini itu bisa menginvite volunteers dari dalam negeri, dari luar negeri untuk menjadi keynote speaker atau pembicara dosen tamu ya di kampus baik secara online atau offline dan itu gratis. Gitu, dan itu gratis. Lalu ada OU Analytics ya. OU Analytics ini maksudnya kita bisa tahu nih analisis keanggotaan IEEE yang ada di Indonesia atau Regenten atau di seluruh dunia. Lalu ada IEEE Entrepreneurship juga menarik di mana ini untuk membangun kemampuan kewirausahaan si mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa ikut entrepreneurship. Nah, ada juga technical council. Selain chapter, ada juga technical council, di mana ini merupakan komunitas yang membahas tentang teknologi terbaru seperti big data, brand, blockchain, quantum, dan lain-lain. Gitu. Nah, dua poin ini adalah yang lumayan menarik ya, yang harus kita fokuskan di mana yang pertama IEEE Pre-University Education. Ini programnya untuk student branch itu mengembangkan keilmuan tentang STEM, Science, Technology, Engineering, and Math, ya, di SMP dan SMA. Nah, baik itu dari program tryengineering.org atau program volunteer STEM portal. Nah, ini itu ada pendanaannya setiap tahun dan bisa student branch apply pendanaannya dan nanti kegiatannya itu dilaksanakan di SMP dan SMA. Gitu. Nah, ini bisa juga sebagai bahan marketing
promosi bagi Bapak Ibu. Mungkin aja bisa mengintegrasikan kegiatannya dengan divisi marketing kampus Bapak Ibu. Ya kan? Lalu IEEE Publication, ini ada IEEE Spectrum, merupakan magazinnya IEEE yang memuat tentang teknologi terbaru ya di dunia ini. Nah, lalu IEEE Access juga bisa, ini merupakan platform seperti digital library dan lain-lainnya. Nah, oke, sekarang kita masuk funding opportunity. Ini juga lumayan menarik. Oke, pendanaan itu di IEEE dibagi menjadi dua. Ada pendanaan untuk individu dan pendanaan untuk OU spesifik. Ya, individu ya kita jelas itu untuk personal, untuk orangnya. Kalau dosen itu bisa untuk penelitian, dana penelitian atau dana PKM, pengabdian kepada masyarakat. Untuk OU spesifik itu maksudnya bisa untuk student branch atau student branch chapter ya, dan bisa juga untuk section chapter. Nah, kita bahas yang individu dulu. Di individu itu member ya, bukan hanya bukan hanya student member saja, tapi member semua itu bisa mendapatkan scholarship dan fellowship di dalamnya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Itu biasanya dibukanya pada periode tertentu. Ya. Lalu ada juga yang menarik itu student travel grant. Nah, ini merupakan program dari IEEE Foundation yang berkolaborasi dengan Educational Funding ya di IEEE untuk memberikan dana perjalanan kepada mahasiswa untuk mengikuti conference, seminar atau workshop, di mana 3 kegiatan tersebut adalah 3 kegiatan yang diinisiasi atau yang diselenggarakan atau diorganize oleh IEEE. Nah, itu biasanya ada contoh seperti bulan Agustus ini ada Student Young Professional Women Engineering Congress di Jepang. Nah, itu kita memberikan ada budget pendanaan kepada student branch atau student member untuk berangkat ke Jepang. Nah, kebetulan tahun ini itu ada 2 orang dari UNPAD yang kita berangkatkan. Lalu ada student project grant. Nah, ini merupakan pendanaan untuk mahasiswa, ya, baik itu mahasiswa undergraduate atau siswa pasca sarjana untuk melaksanakan kegiatan HTB. Ini kegiatan yang berdampak kepada lingkungan. Lalu untuk tipe funding berikutnya untuk OU itu ada yang pertama untuk student branch, di mana namanya tiap tahun dapat SB rebate. Nah, SB rebate ini besarannya adalah basicnya dulu itu sebesar $100 apabila student branch-nya memiliki 50 member ya atau lebih, itu dapat $100 dulu. Nah, tapi kalau kurang dari 50 itu dapatnya $50. Itu per tahun. Nah, dihitung per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Ya, oke. Lalu ada juga tambahan rebate sebesar $2 per student. Ya. Jadi kalau baseline-nya itu lewat 50 dapat 100 ditambah $2 per student. Gitu hitungannya. Tetapi kalau membernya kurang dari 50 berarti dapatnya $50 ditambah 2 kali berapa jumlah student membernya. Gitu. Ini dihitung graduate student member juga ya, artinya mahasiswa pasca sarjana itu juga dihitung. Yang pasti jangan lupa kalau sudah ada student branch-nya itu student yang lain itu mendaftarkannya afiliasinya adalah kampus Bapak Ibu. Jangan sampai mereka mendaftarkannya afiliasi kampus lain, nggak masuk hitungan rebate-nya ini. Gitu. Ya, nanti saya perlihatkan. Lalu ada funding untuk kegiatan SPX, ya ini merupakan event kompetisi pemrograman itu besarannya dari $150 sampai $300. Nah, lalu ada juga student branch chapter funding. Jadi ada beberapa chapter di mana kalau student branch itu mendirikan chapter tersebut itu ada dana. Dana bisa tahunan atau cuma sekali saja dan tujuannya untuk meningkatkan jumlah membernya dan inisiatif jumlah member. Nah, lalu ada juga project fund. Nah, ini berdasarkan project dan pasti tujuannya untuk lingkungan, apalagi tentang climate change. Nah, student branch juga bisa
mengajukan pendanaan untuk melaksanakan suatu event atau kegiatan, ya, baik itu kongres atau seminar gitu, itu boleh. Gitu. Tetapi itu tunggu periodenya. Gitu. Nah, oke, ini fundingnya itu oh, sumbernya ini kayaknya saya skip. Oke, Technical Society Funding. Oke. Nah, untuk Computer Society kita bahas dulu di mana Computer Society sering memberikan program pendanaan untuk student grants yang mau melaksanakan kegiatan startup, ya. Tetapi dengan syaratnya ini adalah student grants yang memiliki chapter Computer Society. Itu besarnya adalah $150. Lalu ada juga untuk yang lain, program yang lain besarnya sampai $650, tapi ini untuk section chapter, bukan untuk student grants, ya. Lalu kalau ini bukan untuk student grants, ya kita sekarang di sini tuh bahas yang untuk student grants saja, ya. Oke, nah nih, ada juga AS, antena and aerospace, ya, saya lupa itu kepanjangannya apa. Nah, itu besarannya adalah $250 untuk student branch chapter. Jadi syaratnya student branch itu sudah terbentuk, bentuk lagi student branch chapter di dalamnya. Gitu. Lalu, oke. Nah, ini kegiatan untuk student branch chapter local activity funding SBCLA. Nah, ini besarnya sampai $1.000 gitu. Nah, tapi ini bergantung kepada ukuran aktivitasnya di dalamnya. Nah, ada juga PS itu Power Electronic, ya, Society, ya. Pokoknya tentang power. Nah, ini High Performing Student Branch Chapter itu fundingnya sampai $2.000 gitu. Oke. Nah, untuk individu sendiri, ini baik student member atau graduate student member, bahkan professional member, itu bisa mengikuti scholarship yang ada di sini. Ya, itu persyaratannya apa, kapan dibukanya, kita harus buka satu persatu. Ya. Nah, lalu untuk fellowship juga, di mana fellowship ini untuk sudah berpengalaman, bahkan hampir profesor atau profesor itu bisa mengikuti fellowship. Nah, ini yang tadi yang tentang travel grant. Travel grant itu sumber pendanaannya bukan hanya dari satu saja. Nah, kalau kita di Indonesia Section pada tahun ini memberangkatkan 2 orang ke Jepang itu memang dari Indonesia Section. Tapi ada juga chapter yang memiliki program travel grant. Nah, tetapi dengan syarat biasanya student branch-nya memiliki student branch chapter yang bakal dituju. Oke. Nah, ini Humanitarian Technical Project HTB. Ini juga menarik di mana di sini ada programnya untuk sorry, ini bukan program kompetisi, ya, dan nominalnya juga lumayan, itu bisa diikuti oleh student branch juga. Nah, ada juga IEEE Foundation Fund, ya. Ini dibukanya 7 sampai 18 Juli atau 18 sampai 19 November. Nah, ini tahun 2024 ini. Nah, ini juga bisa kita submit nih kalau sudah memiliki student branch di dalamnya. Ya kan? Dan besarannya berapa dan jadwalnya seperti apa, nanti kita lihat di website. Oke. Nah, ini Student Young Professional Program. Nah, ini ada juga funding untuk Young Professional, di mana fundingnya itu bisa untuk travel grant atau project. Gitu. Untuk Young Professional. Ini bukan untuk student branch, ya, tapi Young Professional. Jadi dia masih dalam range 10 tahun sejak lulus. Nah, ini juga bisa menjadi fokus kita, ya, di mana ada EPIC dan Trade Engineering STEM Grant. Yang Trade Engineering STEM Grant ini udah kita bahas tadi, tetapi di sini kita detailkan lagi. Nah, yang EPIC ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk kegiatan penelitian dan PKM, ya. Besaran dananya itu dari $5.000 sampai $10.000. Berarti kalau $10.000 itu sebesar 160 juta, ya. Ya, 160 juta. Nah, jadi proyeknya itu tentang layanan kemanusiaan atau lingkungan atau edukasi, ya. Dan di Indonesia itu kita sering mendapatkan EPIC
project funding ini. Dan Trade Engineering STEM Grant ini kita juga sering dapat. Nah, kalau Trade Engineering STEM Grant ini kebetulan ITP Nusa Putra University itu dapat 3 kategori dan masing-masing $500, total ada $1.500. Nah, ini programnya deadline-nya 31 Januari. Jadi paling bisa kita ikuti adalah tahun depan. Nah, ini untuk STB ya. Ini ada ITPI Tech for Good ya. Ini besarannya sampai 10.000 per project. Detailnya bagaimana cara apply-nya nanti kita tinjau di website-nya. Lalu HDB Event Sponsorship, misalkan student mau mengadakan event HDB, ya nanti bakal dibantu pendanaan. Ada juga untuk Women Engineering, di mana diversity juga dikonsenkan di ETP ini. Ada contoh pendanaan sebesar $400 ya untuk project spesial atau activities yang mendukung visi misinya ITPI Women Engineering. Oke. Nah, lalu ini untuk yang professional funding, ya, mungkin ini kita bisa skip ya karena kita fokusnya ke student branch. Nah, ini untuk ITPI Life Member, misalkan Bapak Ibu di sini yang sudah saatnya masuk ke LM Life Member ya bisa mengikuti program Lidman, bahkan ada fundingnya juga. Gitu. Sudahlah Life Member tidak perlu registrasi annual membership, gitu, tidak perlu bayar tahunan lagi, tapi dapat funding dan besarannya juga cukup. Oke. Ada juga regional funding. Nah, ini regional funding region 10 Asia Pasifik untuk kegiatan educational activity funding. Ini besarannya $300. Dan ini untuk tahun ini itu udah ditutup ya, dimana dibukanya dari Maret sampai April. Ya, kita bisa persiapkan tahun depan. Nah, jadi ini bisa aja kegiatannya online atau face to face. Oh sorry, hybrid atau face to face. Kalau virtual online $300, face to face $600 pendanaan. Oke. Ada juga dari region Asia Pasifik itu Student Activity Community Funding, itu programnya Membership Development and Leadership Training. Ya, ini besarannya adalah $200. Lalu ada Section Student Branch Revival Fund. Nah, ini besarannya juga $200. Kita langganan nih yang FSBR ini, tahun kemarin kita dapat $200, tahun ini juga $200. Kalau membership development and leadership training ini adalah student branch misalnya mau mengadakan suatu kegiatan leadership ya, dan bagaimana cara untuk mengembangkan student branch, bahkan untuk melakukan pelaporan student branch-nya. Ini masuk ke MDLT ini. Nah, lalu kalau SSBR itu merupakan kegiatan untuk student branch yang sudah 3 tahun itu tidak aktif. Nah, jadi kita melakukan adanya pendampingan atau coaching yang secara masif kepada student tersebut agar lebih berkembang lagi. Nah, yang aktifnya itu bisa dihitung berdasarkan jumlah membernya kurang dari 10 atau tidak ada kegiatan dalam 3 tahun berturut-turut. Dan itu bisa terancam ditutup. Student bisa ditutup. Oke. Nah, ini selain pendanaan, ya, ada juga benefit lain untuk student branch dan juga student member untuk pengembangan karir mereka. Tetapi ini mungkin bisa kita skip ya. Nah, lalu ini lagi untuk student member menjadi young profesional. Nah, yang pasti di sana itu adalah yang networking. Ya, kalau organisasi ETP ini yang diutamakan adalah networking di dalamnya. Gitu. Nah, oke. Jadi di sana kalau yang profesional itu membernya ada 120.000 orang. Ya. Jadi itu termasuk professional development dan educational containing. Oke. Nah, terus bisa juga graduate student member atau lulusan student ITPI itu mencari pekerjaan di portal jobs.itpi.org. Ya, di sana ada beberapa fitur baik untuk mencari pekerjaan atau
menggunakan resume atau CV Builder. Jadi di sana kita masukkan apa aja poin-poin background kita, nanti aplikasi ini yang bakal generate resume kita yang bagusnya seperti apa. Lalu untuk mencari salary, gaji di perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Lalu ada alert juga kalau kita ada informasi untuk kita tentang informasi pekerjaan. Ya. Dan juga kalau sudah menjadi student member ITPI atau graduate student member ITPI memiliki aplikasi Google Apps. Dan ini merupakan email yang terintegrasi dengan Google, ya, tetapi afiliasinya @itpi.org. Gitu. Bisa saja namanya aryo.de.go@itpi.org. Dan itu memiliki kapasitas Google Drive sebesar 2 GB. Dan juga aplikasi Google lainnya. Nah, dan juga Studentbrand juga bisa merequest email aliasnya. Contoh, email alias ITPI, ITP Negeri Jakarta, studentbrands@itpi.org, gitu, seperti itu. Dan juga bisa merequest websitenya. Nah, jadi nanti bakal ada website khusus untuk student branch, jadi bisa mendevelop website tersebut sehingga peningkatan awareness yang tentang student branch itu bisa lebih masif lagi. Nah, ada affinity group yang bisa diikuti, ini baik yang sosial atau teknikal. Pertama untuk sosial itu ada Women Engineering, tapi tidak terbatas hanya perempuan saja yang masuk affinity group engineering itu. Ya, yang laki-laki juga boleh masuk dalam, tapi mayoritas adalah perempuan. Lalu ada IEEE Site, ini Special Interest Group on Humanitarian Technology. Lalu ada IEEE Access untuk technical program. EPIC ini juga lumayan karena pendanaan juga lumayan besar. Lalu ada IEEE HTB, ya, Humanitarian Technology Support, dan IEEE Life Member untuk sosial. Nah, ini area-area expertise grupnya. Nah, di sini sebagai informasi, kalau konselornya itu aktif, pasti student branch-nya itu juga aktif. Nah, aktifnya konselor itu bukan hanya bukan hanya menerima saja, tetapi juga mencari opportunity yang ada di ITPI. Jadi kuncinya student branch itu adalah di konselor. Ya, jadi di bapak ibu kuncinya. Nah, sebaiknya konselor juga link and match dengan program studi agar tujuan dari program studi baik IKU, baik akreditasi itu didukung oleh aktivitas student dance. Ya, jangan sampai prodi jalan sendiri, student dance jalan sendiri gitu, karena tidak link and match. Nah, diharapkan itu link and match. Nah, ini peran dari konselor. Oke, selanjutnya tentang IEEE student branch. Nah, oke. Nah, ini ada website khusus di mana website ini membahas tentang IEEE Student Branch secara keseluruhan, ya apa saja program yang ada di dalamnya, lalu apa opportunity yang ada di dalamnya, benefitnya apa saja gitu. Walaupun semuanya sudah saya sampaikan tadi kayak virtual speaker itu. Ya, submitnya di sini nih, submit Distinguished Lecture Program DLP gitu. Masukin di sini, gitu. Ya, apply-nya lewat sini. Lalu ITP benefit, funding, dan award. Kita lihat funding award. Nah, ini yang scholarship tadi, award tadi, student travel grant. Kita lihat apakah ada yang lagi sedang dibuka. Biasanya kalau mendekati akhir tahun itu tidak ada yang dibuka ya. Kita coba lihat aja, penasaran. Nah, kayaknya tidak ada yang sedang dibuka. Filter, select all. Oke, nah ini dia nih. Ini travel grant ya. Travel grant untuk food chain. Oke. Nah, lalu apa lagi? Benefit student branch.
walaupun tadi sudah kita bahas secara detail, ya. Lalu ada program yang material support untuk yang tadi yang saya sebutkan untuk material promosi dan lain-lainnya. Oke. Oke, ini masuk bagaimana kita uh, membuat petisi, membentuk student branch. Oke, ini nggak ada, yang tadi nggak ada, sedang kosong. Oke, lalu apa lagi? Ini SHC program, itu ada ITP Outstanding Branch Consultant and Branch Chapter Advisor Award, jadi diberikan kepada konselor yang memberikan dampak kepada student branch atau student branch chapter. Nah, ada juga nih, jadi konselor itu aktif, itu ada penghargaannya juga. Gitu. Nah, terus Darul Chong ini untuk kegiatan mahasiswa yang bagus, itu bisa dapatkan awardnya sih. Nah, ini juga aktivitas dari student. Ini bisa diakses semuanya di student.itpi.org. Itu. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu, sebelum kita masuk bagaimana membentuk student branch? Kalau dari saya cukup, Mas Arya. Oke, kita langsung masuk ke bagaimana membentuk student branch. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa search saja I2P Student Branch Petition, nanti bakal masuk ke sini, the I2PI Geographic Unit Formation and Petition. Nah, scroll ke bawah, di sini ada student branch dan ada juga student chapter atau student branch affinity group seperti Women Engineering dan lain-lainnya juga bisa diakses di sini, bisa dibentuk lewat sini. Kita pertama student branch dulu. Oke. Nah, jadi kalau petisi untuk membentuk I2P student branch itu harus ada satu uh, tanda tangan, maksudnya endorse ya dari kepala departemen minimal. Oke. Lalu ada satu orang sebagai konselor, ya, konselornya. Lalu 2 faculty member, dosennya. Ya, oke, itu yang endorse-nya. Nah, lalu petisinya itu bisa di, dilakukan oleh 12 orang ITP member, baik dia student atau graduate student member. 12 minimal untuk student branch. Nah, nanti approvalnya itu berjenjang, mulai dari section chair, lalu regional student activity chair, sampai regional director. Ya. Selanjutnya untuk petisi ITP student branch chapter. Nah, di sini yang endorse-nya itu cukup ITP konselor, student branch konselor, ya. Nah, yang bisa membentuknya adalah minimal 6 orang, 6 mahasiswa, baik dia S1 atau S2. Dengan syarat ITPI membernya itu aktif. Nah, persetujuannya juga berjenjang, mulai dari society presidennya, lalu regional student activity chair sampai regional director. Lalu untuk affinity group, misalnya mau membentuk women engineering, ya itu sama 6 mahasiswa aktif juga. Seperti itu. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu dulu. Kita bahas untuk student branch, pembentukan student branch. Ya, petisi student branch di mana membutuhkan 12 orang aktif. Ya. Kalau 12 member aktif, jadi gini, hitungannya gini aja. Kita buka etp.org, masuk ke membership, join IEEE, dan di sini ada pilih negaranya. Oh, sorry, ini belum beres ini loadingnya. Oke.
pilih negaranya, misalkan adalah Indonesia, ya. Lalu mau yang mana nih? Mau yang undergraduate atau graduate? Contoh yang undergraduate dulu. Kita lihat biayanya berapa. Yang undergraduate itu adalah $7. Berarti 7 dikali 12 ya. 12 aktif. Kalau 7 dikali 12 berarti 84 US dollar. 84 US dollar itu IDR. Ya, Bapak Ibu ya modalnya cuma 1.357.910 rupiah untuk membentuk student branch. Gitu. Ya, oke. Lalu bagaimana cara membentuknya? Sudah ada 12 orang. Ya, sudah ada 12 orang yang aktif. Nah, di sini ada akses API Geographic Unit Petition Application. Terus, memang kalau koneksi HP yang di kampus suka error bentar. Saya tetirin dulu. Hmm. Sambil menunggu saya switch connection, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Mas tadi mau izin bertanya tadi terkait yang endorser itu uh, tadi kan satu sertifikat kepala departemen berarti sertifikat jurusan bisa Mas Arya? Bisa, Bisa ya. buat jurusan bisa. Terus kemudian yang kedua itu konselor itu berarti artinya ada dosen yang memang ditugaskan sebagai apa ya, sebagai penanggung jawab dari student dan sini ya yang untuk fakulti konselor itu. Yes, siapa yang ditugaskan sebagai pembimbing? Ada Pembina ya. pembina. Dan kalau yang Hmm. untuk fakulti member itu artinya ya siapapun itu yang minimal dua berarti ya. Karena kan di kami Iya. sebenarnya ada beberapa juga yang memang dosen aktif ya, triple member ini. Jadi kalaupun lebih dari dua bisa masalahnya. Boleh, boleh saja. Nah, nanti Nggak kita boleh. lihat di petisi. Ini kita klik dulu petisinya. Mm-mm. Eh, ini koneksinya. Bentar. Jadi dia memang rada-rada sulit untuk masuknya. Ya, kemarin saya udah nyoba juga, cuman agak mentok di pilihan tertentu. Wah, ini harus milih apa nih? Saya udah nyoba-nyoba juga sih. Oke, sebentar. Sebenarnya kalau yang aktif ini berarti kan kita tinggal menunggu proses aja ya. Dari mulai signature masuk ke atas tuh berarti tinggal nunggu masalah ya. Iya, iya. Setelah beresnya di Mm-mm. endorsement, lalu Mm-mm. masuk ke approvalnya. Itu secara otomatis. Jadi tinggal menunggu saja. Otomatis ya, berarti proses nunggu ya. Apakah itu memang Iya. kita bisa ada apa bisa harus menghubungi bagian tertentu atau kontak tertentu? Ketika misalnya untuk menanyakan status pengajuan turban itu sudah sampai mana itu bagaimana? Oke, kalau pengajuannya itu bisa kita monitor di petisinya. Sebentar, saya buka dulu petisinya ini. Aduh, ini itu sebenarnya sebentar. Sebentar. Jadi kita bisa tracking udah sampai mana nih petisi kita. Bentar, saya switch dulu. Jadi
kalau kita mendapatkan pendanaan dari ITB ini, itu bisa masuk kepada poin akreditasi, terutama mendapatkan pendanaan dari internasional. Yaitu lumayan menarik ya Bapak Ibu ya. Kalau terkait dengan IKU ini kegiatan student branch bisa masuk ke IKU berapa aja Mas Arya? Masuk IKU 2 Pak. Jadi mahasiswa aktif di luar kampus. IKU 2 ya. Iya, Hmm. gitu. Kalau manfaatkan ini distinguished lecture program itu masuknya kan ada praktisi juga di sana tuh. Kalau nggak salah itu IKU 4 ya, praktisi itu ya. Itu juga bisa. Tuh. Bah- bahkan kalau menjajaki kerjasama dengan ITBI, tapi itu lumayan sulit, itu masuk ke IKU 7 ya, kalau nggak salah kerjasama ya. Sebentar. IKU 2 itu yang langsung dapat pengalaman di luar kampus ya IKU 2 ya. Iya, Kalau IKU 3 bisa nggak dosen kegiatan di luar kampus? dosen berkegiatan di luar kampus itu kan biasanya kalau kita Misalnya kayak yang tadi itu yang apa? Yang travel itu loh. itu untuk student travel grant itu Oh, travel itu student ya. Dosennya nggak bisa masuk ya. enggak, paling ini adanya rekognisi ininya dosen, penelitian dosen Hmm. bisa masuk. Sebentar. Oh, ini kalau bisa kerjasama dengan IEEE bisa ya IKU 6 ya. Program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Nah, betul, betul. Itu juga bisa. Hmm. FPI bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Ya. Tapi ada beberapa klausul yang Agak sulit mungkin ya. yes, yang rada sulit untuk kita ini. Oke, ini saya berhasil login. Bentar saya screen, tapi pakai incognito. Saya baru ingat pakai incognito juga bisa. Nah, apakah sudah muncul, Bapak Ibu? Sudah. Nah, ini kalau diakses yang petition tadi, munculnya seperti ini. Tapi ini aksesnya profesional, bukan student. Nah, kalau profesional paling pilihannya itu adalah membentuk petisi chapter atau join chapter gitu, atau section chapter gitu. Nah, ini kemarin saya coba-coba tuh untuk bentuk consumer teknologi. Nah, ini tantangan petisinya. Nah, tapi kalau kita mau bikin student branch, pakai akun si mahasiswa ya, yang pastinya Hmm. create new petition. Jadi yang buat petition itu mahasiswanya Mahasiswa, pakai akun mahasiswa. pakai akun mahasiswa. Baik. Oke, di sini langsung masuk ke apa? Identitas si mahasiswanya ya, lalu nanti ikutin aja alurnya, next, next, next gitu. Gitu. Nah, ini tidak ada pilihan student dan tetapi kalau menggunakan akun mahasiswa, mungkin Bapak ada yang punya ini kan mahasiswa yang sudah Pantas aktif. kan di sini mentok nih, saya nggak bisa lanjut lagi kan nggak ada. Nggak bisa, nggak bisa. Mahasiswa yang bisa bentuk. Nah, Baik, jadi kita nanti ke 12 mahasiswa itu apakah membuat masing-masing satu atau cukup satu orang yang membuat? cukup satu orang. Nah, Cukup ya. satu orang ini dia mungkin saja sebagai leadernya atau tim pembentukan student branch. Nah, Baik. dia yang bikin yang ini petisi ini. Hanya dia, pakai akun dia saja. Hmm. Contoh, saya chapter aja deh, petition. Berarti kalau gitu memang kita harus berawal dari mendapatkan mahasiswa yang dulu Mas Aryo ya untuk jadi IT member dulu ya. Yes, benar. Apakah sudah ada Pak yang sudah aktif? Kalau ada yang udah aktif, kita bisa cobakan. Mungkin dia bisa Untuk jadi devil. mahasiswa mohon izin Bu kan sebenarnya belum ada ya Bu ya mahasiswa kita Belum Pak Indra. belum Mas Aryo mungkin nanti kita setelah ini kita coba akan proses bagaimana nanti mahasiswa untuk bisa mendaftar IEEE member dulu ya. Betul, betul. Nah, ini klik next. Nah, ini bisa aja share definite-nya.
atau langsung klik organizer-nya, save and continue. Nanti Untuk test informasi akan organizer itu tadi memilih apa? enggak, ini co-organizer misalkan apa namanya, kita ada wakilnya lah, definite wakil untuk yang pertama kali itu bisa klik ini. Wakil itu apakah yang tadi yang konselor itu bukan berarti ya? Bukan yang itu ya? Beda, beda. Beda Ini ya? co-organizer. Dan yang dimasukkan adalah member number-nya. Hanya itu saja. Member Jadi, number dari si studennya tadi. yes. Jadi kalau si apa si student ini yang mengkrit petisi ini, dia harus tahu tuh 11 orang lainnya member number. Berarti kita memang sudah data dulu ya. Yes. Ini misalkan kalau 12 orang, misalkan berarti 12 orangnya harus masuk, Mas. Ya. Include si yang bikin petisi ya 12 itu ya. Jadi yang dimasukkan adalah 11 orangnya aja. Gitu. Yang 11 tadi dimasukin ke sini berarti ya, karena yang satunya udah membuat ini ya. Iya. Tapi kalau akun student itu bukan co-organizer. Member student base apa gitu. Ini kan karena chapter nih. Oh iya betul. Beda lagi. Nah, bisa aja mungkin kita hapus dulu. Oke, klik continue save. Mau yang mana? Society-nya, konsumen teknologi kah? Ini karena saya sudah aktif dan berbayar ya, konsumen teknologi saya itu. Begitu, makanya ada pilihannya ini. Atau technical council. Ini mau saya bentuk mana nih? Ini, atau ini itu boleh. Technical council di Indonesia belum ada tentang sistem council, belum ada. Saya bikin di sini. Itu yang Jadi kita tuh cukup, nanti si mahasiswa tuh cukup milih salah satu ini atau harus boleh beberapa? pilihnya yang student branch saja. Oh, student branch Gitu. aja. Yang society-nya nggak perlu dipilih. Gitu. Lalu masuk business plan. Nah, ini mengarang aja. Mungkin butuh bantuan bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagaimana cara mengisinya. Ya, ini mengarang saja. Bukan mengarang saja ya. Jadi, ini sebagai dasar pembentukan si student branch tersebut. Apa sih kedepannya, harapan kedepannya seperti itu. Mas Aryo, Yes, Bu. kalau yang di Nusa Putra itu dia mulai kapan Mas berdirinya student brand ini? Kita 2020 ya. 2020 atau 2020. 2021? Kalau Ya. sekarang berapa Mas jumlah anggota dosen sama mahasiswa yang incas di student brand ini? Nah, kalau hitungan sekarang saya kurang hafal, tapi tahun kemarin kita ada 77. Oh, banyak ya. 77 itu dari dana mahasiswa sendiri atau ada alokasi dari institusi daftarin gitu, Mas? Nah, kebetulan tahun kemarin itu dana mahasiswa sendiri. Mahasiswa secara ini sadar, Berarti kan sebenarnya ini ya harus ada sosialisasi ke mahasiswa. Kalau ini tuh penting gitu kan, karena tadi kan banyak banget manfaatnya ya, benefitnya buat mereka, jaringan, habis itu event-event, lomba-lomba macam-macam. Jadi bukan paksaan tapi mereka dengan sadar mendaftarkan dirinya ya, ada beasiswa juga kan tadi ya. Terus kalau tadi kan katanya 3 tahun, kalau tidak ada kegiatan kan dibekukan ya. Nah, kalau kalau yang di Nusa Putra kegiatannya apa saja, Mas? Berarti udah mau jalan 4 tahun ya? Yes. Nah, kegiatan kita itu kalau tahun kemarin itu kita dapat pendanaan SSBR dan MDLT, jadi kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang kita berikan di dalam proposal. Nah, kegiatan kita tahun kemarin itu seperti leadership kayak workshop kepada member student branch Nusa Putra tentang leadership, terus tentang bagaimana mengadakan event, terus bagaimana membuat laporan situs dan lain-lainnya itu leadership. Terus tahun kemarin kita SSBR itu tentang kalau yang MDLT itu ada juga dari dosen terkait materi cyber security, terus data science dan
apalagi satu lagi itu tahun kemarin itu. Jadi karena kita mendapatkan dana itu ya kita laksanakan kegiatan itu. Nah, lalu SSBR juga kita dapat, walaupun kita sebenarnya kita aktif terus, tapi kita dapat SSBR juga gitu. SSBR itu kan tujuan utamanya adalah student base yang terancam ditutup tuh. Tetapi Hmm. Nusa Putra karena tahu perhitungannya apa, tapi tetap dapat gitu SSBR. Wah, benar kayaknya. Makanya Sudah selesai tapi belum aneh kan? dimulai lagi. Iya, makanya aneh tahun ini juga dapat SSBR-nya kan. Tetapi tahun ini SSBR-nya untuk semua student branch itu kita buatkan gitu. Nah, jadi kegiatan kita itu kegiatan yang inline dengan IEEE Bu. Baik IEEE Indonesia, Region 10 atau IEEE di dunia pusat gitu. Dan mungkin bocoran sedikit, kita itu ada event namanya IEEE Extreme. Nah, itu merupakan kompetisi bergengsi di dunia. Jadi mahasiswa bergrup, satu grup itu kalau nggak salah 3 orang ya, itu melaksanakan coding, pemrograman sesuai dengan instruksi dan permasalahan yang ada itu selama 24 jam. Oh. Itu bergengsi. Nah, sebaiknya mengadakan kegiatan yang seperti itu tuh. Mulai dari persiapan mengikuti kompetisi itu sampai kompetisi itu dilaksanakan. Jadi kegiatannya seperti itu aja. Oke. Berarti kalau untuk yang karena aku megang sama Prof tadi juga itu di CIS ya. Di CIS itu kan kita nggak ada dana ya. Kalau mahasiswa ini banyak banget kan, apa namanya fun-funnya gitu loh Mas. Ini kayaknya menarik sekali sih. CIS Kayaknya itu harus society. kita ngundang ini ya Pak Indra. Kita ngundang Mas Aryo nih ke PNJ nih. Sebenarnya Bu, Iya. kalau setiap society itu per tahun itu bisa dapat $220. Oh gitu. Yes, kalau mendaftarkan kegiatan minimal ada 4 kegiatan dan eksekutif komitinya dilaporkan di itu. Dapat terus itu $220. Oh. Cuma itu aja. Jadi bisa aja misalkan CIS nih Prof. Dedi Mantoro bikin kegiatan untuk uh, program studi SOCS beliau di sini terus dilaporkan di itu kegiatan CIS. Seharusnya beliau dapat $220. Hmm. Tuh, minimal 4 kegiatan. Ditambah semua eksekutif komite di CIS itu dilaporkan. Itu dapat 220. $220 ya Mas ya. Iya, banyak banget pendanaan di sini bukan hanya untuk student branch tapi untuk society, chapter ya dan individu juga banyak sekali. Oh, Tinggal oke. kita mau mencari informasi, aktif mencari informasi di sini. Iya ya siap. Nanti aku ngobrol sama Prof tadi kayak gitu. Benar. Itu juga CIS juga establishnya dari Nusa Putra itu dosen-dosen Nusa Putra Iya. yang juga. Betul. Oke Mas. Gitu. Nah, ada pertanyaan lagi? Berapa lama Mas tadi yang apa ngisi form macem-macem itu sampai kemarin Nusa Putra disetujui itu? Kayaknya nggak terlalu Kita ribet ya. Pokoknya syaratnya terpenuhi gitu ya. iya, kita masalah cuma 3 bulan waktu itu. Oh. Itu November kita submit petisi, Januari 2021 ya kalau nggak salah. Saya lupa tahun berapa itu. Oh iya Bu, Januari 2021 keluar sertifikatnya. Oh. Gitu. Berarti dia berlaku terus ya selama ada kegiatan. Yes, minimal 4 kegiatan. 4 kegiatan. Dan Iya. pengurusnya dilaporkan. Tapi jangan lupa juga ada annual plan. Bikin aja annual plan, misalkan tahun depan itu mau melaksanakan berapa kegiatan teknikal, kegiatan society-nya ada berapa, gitu, administrasinya ada berapa. Ya bikin aja Oh. 4 gitu. Oke. Gitu. Sebenarnya menarik kalau apa apalagi kalau kita udah dapat opportunity-nya berupa funding itu menarik sekali di sini. Nah, triknya lagi biar dapat ribet besar nih student dash ya. Dimana tadi itu kalau jumlah membernya di atas 50 dapat $100 gitu ya. Bisa kolaborasi dengan conference Bu. Jadi kalau Oh. conference yang pilih donasinya itu 30 student member.
Nah, jadi mengaktifkan new student member mahasiswa ibu ya 30 orang ya. Misalkan ibu ada 2 conference tuh, ada 60 student member ibu. Nah, berarti pasti dapat tuh $100 per tahun. Student branch. Hmm. Lumayan Oh, untuk administrasi. yang kemarin itu gimana Pak Indra yang apa? Dengan mendaftarkan berapa student kita itu bisa menggantikan donasi 6 juta di IEEE Indonesia Section itu ya Mas Aryo? Iya, betul, betul. Itu untuk pergantian revisi itu ya, revisi itu mungkin Mm-mm. sebaiknya di chat Pak Pras ya. Tapi soalnya saya nggak tahu aplikasi Semanis Ibu itu sudah sampai mana. Takutnya udah sampai ACC ke chair, ya itu udah sulit lagi untuk direvisi. Kayaknya udah sampai Ya, ke CER ya Pak ya? sudah Oh, Kalau itu sekarang kemarin udah, sudah Pak Ik, sudah sampai selesai LOA-nya Pak Ik ya. ya betul udah. Tapi aduh. mungkin bisa untuk Ya, tahun depannya barangkali ya Pak Indra. Agar nanti di tahun iya. kita udah nggak ngajuin lagi untuk 6 jutanya, tapi udah ke student member gitu. Itu bisa nggak Mas Aryo? Misalkan kalau kita kita buat student branch-nya sekarang, tapi untuk apa namanya untuk di Cemanisnya kan nanti yang 6 juta itu untuk conference tahun depan gitu. Jadi conference tahun depan nanti untuk pembayarannya penggantinya adalah yang student branch sekarang. Jadi yang bukan 6 juta itu. Ya, jadi tanggung jawabnya dibayarkan sekarang dulu ya, yang 30 orang itu ya. Betul Konferensinya tanggung jawab. dilakukan dulu. Itu Gitu. itu gimana? Baik. Memungkinkan gak ya kayak gitu? Itu mungkin kan, tapi kasih tahu dulu Pak Pras ya. Kalau kita melaksanakan tanggung jawabnya dulu gitu. Sebenarnya bocoran ada Udinus ya. Udinus juga melakukan hal tersebut. Di mana Hmm. Udinus itu konferensinya itu di akhir tahun, tapi Udinus mengaktifkan new student membernya itu bulan Maret ya. Oh Maret itu kan udah diskon tuh yang $7 itu. Ya, diskon $7 itu dari Februari sampai akhir Juli. Gitu. Jadi jangka waktu itu adalah jangka waktu diskon. Gitu. Dan itu artinya Udinus mengeluarkan dulu nih, ya baru melaksanakan konferensi. Itu bisa. Hmm. Tapi inform dulu ke ini ya, Pak Pras ya. Saya tidak Iya. bisa memberikan keputusan Tapi kalau untuk yang tahun, gitu. tahun ini juga masih memungkinkan gak Mas? Kalau kita ada perubahan itu dari 6 juta ke student Hmm. member. Coba ke Pak Pras dulu. Ya. Oke. Saya Soalnya kan masih udah beda ini ya, udah beda tahun. Udah beda Udah tahun beda masalahnya. ini tahun. Ya. mohon Pak Ik ini saya coba lagi koordinasi dengan Pak Pras, tapi mungkin seperti Pak Ik sampaikan memang agak slow respon ya Pak Ik ya. Jadi mungkin Betul. masih menunggu nih dari Pak Pras nih untuk apakah bisa atau tidak. Saya sudah coba sampaikan ke Pak Pras terkait hal ini. Iya, kita tunggu aja respon dari Pak Pras ya. Nah, Gitu. Mm. baik. Nah tadi terkait yang itu mungkin Pak Mas Aryo terkait kan yang apa istilahnya dibuat semacam plan dulu ya, plan kegiatan apa yang akan dilakukan. Berarti plan itu dalam tanda kutip kita lakukan untuk tahun ini atau bisa misalnya untuk tahun depannya. Yang mana? Yang mana? Sorry. Yang Yang tadi yang untuk bisnis plan-nya itu. Apakah bisnis plan memang yang ada ini di sini. apakah itu memang kegiatan-kegiatan yang memang harus dilakukan di tahun ini atau bisa untuk tahun depannya juga misalnya. Jadi ini sebaiknya itu asumsinya adalah di tahun pertama semuanya. Oh, berarti di tahun ini ya untuk kegiatan tahun Iya, ini ya. betul, betul. Semuanya di tahun pertama tahun ini kalau mau dibentuk tahun ini. Tahun ini berarti sampai Desember Mas atau rentang 1 tahun? Sampai Desember. Biasanya cycle Desember kita ya. itu dari Januari sampai Desember. Gitu. Dan ini kan ada beberapa pertanyaan ini. Pertama itu tentang geographic unit dan lain-lain gitu ya. Sebelum mengisinya mungkin Bapak dan Ibu lihat dulu nih geographic unitnya seperti apa, lalu nanti maunya seperti apa, motivasinya seperti apa ya. Jadi ya kalau mau butuh bantuan saya ya nanti saya bisa. Tapi menurut saya ini kalau nggak salah ininya pertanyaannya berbeda yang di student untuk student branch. Hmm. Business plan-nya berbeda. Nanti kita cross check lagi ya. Mungkin sebenarnya kalau udah 12 orang, nanti kita adakan Zoom lagi, nanti kita isikan. Bagaimana? Seperti itu. Saya bantu untuk
pendampingan mengisi ini semua petisinya. Oke, baik. Boleh Mungkin terus. jadi mungkin nanti ini memang harus direncanakan kegiatannya itu di tahun ini Mas Arya ya. Ya benar. Nah, yang penting Bapak Ibu bisa plan awalnya, step awalnya itu adalah 12 student dulu. Itu 12 student member dulu. Nah, oke, lalu yang nantinya di endorsement-nya ini tuh karena chapter ya atau joint chapter dan itu masuk langsung ke chair ITP Indonesia Citizen. Tapi kalau di aplikasinya si student, endorsement-nya ini itu mengisi sendiri siapa nih yang tadi kita ceritakan tadi itu. Jadi mengisi sesuai nomornya, nomor membernya. Ya, jadi misalkan Pak Indra member ITP membernya berapa diisikan di sini. Bukan Prof Gam ya di sininya. Itu ini Iya. berbeda. Gitu. Nah, lalu Itu harus signature. ini Mas, harus IEEE member ya untuk endorsement ini. Iya, iya, harus ITP member. Jadi siapkan pembinanya satu orang saja dulu sebagai ini konselor. Satu orang aja dulu. Jadi 12 student member ditambah satu member profesional. Gitu. Ya, ini tampilan pakai akun saya ya. Nanti pakai akun mahasiswa pasti berbeda dan nanti kita bahas lagi. Kita adakan lagi eh, Zoom meeting itu. Gitu. Lalu selanjutnya klik signature, udah beres. Kalau klik signature ini itu udah. Nah, di sini kata-katanya adalah ITP member eligible ya. Nah, nanti kalau student branch bukan ini kata-katanya. Itu member yang kita masukkan. Kayaknya kalau nggak salah di bagian sini itu nanti ada kita masukkan member yang siapa gitu. Oke. Ya, makanya tampilan dari studentnya pasti berbeda dengan ini. Nanti kita harus lihat lagi. Gitu. Sambil paralel Bapak Ibu izin kalau apa namanya? Oh iya, apakah ada pertanyaan di sini? Cukup sih untuk saya. Oke. Okay. Nah, misalkan begini Bapak Ibu, saya share screen lagi. Nah, ini dia. Oke, misalkan kita ini nih mengaktifkan mahasiswa nih, join ITPI ya. Mahasiswa pengen 12 orang ini kita aktifkan, join as a student ya. Nah, di sini create account. Nah, ini masukkan nama si mahasiswanya AAA, last name-nya BBB, emailnya aaa@gmail.com. Oke, passwordnya apa? Gitu. Ini pasti nggak bisa. Dan masukkan security code. Ininya centang, F. Nah, terus di sininya ini tempat create account. Ya, Bapak Ibu. Nanti waktu mengisi biodata, karena saya tidak bisa coba ya di sini. Bentar, apakah ada akun yang ini yang nyangkut? Enggak ada. Bentar. Nah, di sana itu kan ada pilihan universitasnya tuh. Jangan lupa untuk dipilih kampus Bapak Ibu ya ke mahasiswanya. Nah, Itu kalau ditulis itu tidak manual ya, Politeknik tidak Negeri ada. Jakarta. Nah, gini, kalau itu belum ada, nah Bapak Ibu beremail ke ITPI kalau tolong itu dibuatkan listnya gitu. Gitu. Jadi awalnya kami Nusa Putra karena kampus baru ya, belum ada di sana. Ini dia. Saya izin share screen dulu. Tidak lagi. Oh, untung aja ada yang nyangkut nih satu nih. Gitu. Yang ini ya.
Ini namanya Elektronik Saputra di saja negara Indonesia. Namanya isi ini address tabnya boleh bebas ini, yang penting kondisi saja bebas. Dan yang pasti ini besarnya adalah $7 ya. IEEE membership student $7. Oke. Klik continue. Sebentar. Nah ini dia. Nah ini dia. Di sini ada, oh ini udah graduate. Seharusnya ini kosong. Nah ini pilih Indonesia dan provinsi Bapak Ibu, klik search. Nanti bakal muncul kampusnya di sini. Itu nama kampus. Ini drop down list. Jadi tinggal dipilih. Gitu. Mau nama kampusnya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Gitu, oke. Nah, yang lainnya itu silakan diisi saja. Tidak ada yang mandatory. Yang pasti mandatory adalah yang nama universitasnya aja. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Begitu cara untuk membentuk student bench dan meregistrasikan new student member. Itu. Mas Aryo, boleh izin kalau misalkan kita add new, coba terus di search Politeknik Negeri Jakarta udah ada belum ya? Nah, kita coba. Oh ini nih ada nih Politeknik Ada. Negeri. Mana? Oke. Ah, Jadi udah kita ada nih. Ini biasanya uh, ada member atau mahasiswa Bapak yang pernah menjadi anggota ITPI dan dia at school di sini. oh gitu. Berarti Gitu. sebelumnya udah ada ya, udah. Ada, tinggal pilih centangnya. Gitu. Itu Jakarta. Jawa Barat ya? Iya, Oh, masuknya Depok. Depok ya? Iya betul. Oh, Ini Depok, namanya aja Jakarta. Tapi Jakarta coret. iya. Tuh. Ya berarti aman kalau ini biasanya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nanti kalau ada program funding yang dibuka, seperti EPIK dan lain-lainnya, kita adakan Zoom Meet lagi aja. Dan kita mengisinya bareng-bareng, dosen mahasiswa. Kita, walaupun kita bersaing untuk mendapatkan funding ya, tetapi ya alangkah baiknya kita sama-sama bikin proposalnya ya. Gitu. Gitu. Memang funding di IEEE itu tidak sesulit mendapatkan pendanaan dari Dikti. Pasti lebih 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 gampang, peluangnya lebih besar. Ya, Bapak Ibu. Karena tidak banyak yang memanfaatkannya. Gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Untuk terkait kegiatan, Mas, apakah kegiatan juga harus ada apa ya namanya registrasi dulu ke IEEE atau laporan atau seperti apa? Kalau misalkan kita conference kan kita harus ada pendaftaran segala macam dulu, baru ada kegiatan, baru nanti ada report. Kalau di student branch gimana? Eh, Kalau di student branch, terutama minimal 4 kegiatan per tahun itu biasanya dilaporkannya hanya jumlahnya saja, jumlahnya, lalu kegiatannya apa, list kegiatannya. Hmm, Terus berapa orang yang hadir, gitu. Apakah ada flyer, masukkan flyernya. hmm, Itu kalau kegiatan, laporan kegiatan tahunan. Tapi kalau laporan kegiatan yang didanai, kita dapat dana nih misalnya $200 nih. Nah, akhir tahun kita harus melaporkannya. Itu harus ikuti ketentuannya. Ada dia membutuhkan bond, kwitansi, terus rekapan Excel-nya, pengeluaran, ya, ekstensi, terus apa lagi ya, recording kalau dia secara virtual,
untuk foto-foto kalau dia offline gitu. Kayak gitu. Nah, ikuti nanti ada kriterianya kok untuk laporan yang didanai, yang sudah diberikan dana atau mendapatkan pendanaan. Nah, dana itu biasanya ada yang di awal masuknya, ada yang di akhir. Reimburse. Itu kalau di awal ya kita harus buat tuh laporannya. Tapi kalau sorry, kalau laporan dulu baru uangnya ditransfer ya kita harus nunggu ACC apakah laporan kita diterima atau tidak. Gitu, sifatnya reimburse. Gitu Bapak Ibu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Dari saya cukup. Ini Pak Indra. Ulang. Iya. Gimana? Ya. Baik, terima kasih dari saya cukup juga Mas Mas Aryo. Oke, sip. Nanti kalau ada kendala, ya saya bisa bantu nanti. Kalau ada yang ragu, ada yang ingin ditanyakan, feel free aja Bapak Ibu ya. Gitu. Oke, kalau gitu apakah ada lagi yang ingin kita diskusikan? Sepertinya Pak I sama Pak Indra sudah mencoba-coba ya sampai ke proses pendaftarannya. Ya, mungkin nanti bisa ini ya Pak Indra bisa update terus gitu, maksudnya komunikasinya dengan Mas Aryo seperti apa gitu ya yang sudah berpengalaman sampai nanti kita bisa terbentuk. Dan kalau tadi apa diusulkan ke Pak Pras ya tadi seperti apa ininya. Iya, mudah-mudahan disetujui perubahannya. Ya amin. Gitu. Kalau ada hambatan di itp.org-nya, pakai incognito aja ya Bapak Ibu ya. Seperti saya tadi, saya tidak bisa masuk ke petisi, saya pakai incognito, bisa jalan. Itu bisa pakai fitur incognito-nya di Google Chrome. Gitu. Oke, kalau gitu, apakah ada lagi? Apakah ada lagi yang ingin kita diskusikan? Cukup ya Bu Ani ya. Saya Ya. pikir ya nanti kita akan langsung tindak lanjuti untuk saya kira tadi mungkin proses dari mulai pendaftaran siswa terlebih dahulu. Juga secara paralel saya mau komunikasi dengan Pak Prasetyo, saya mudah-mudahan bisa diubah gitu ya. Kalau bisa diubah itu maksudnya apa namanya ada benefit yang lain yang bisa kami arahkan ke yang lain mungkin. Itu mungkin dari saya cukup, Bu Ani juga cukup. Terima kasih Mas Aryo. Sampai ketemu lagi di pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih terima Mas Aryo, kasih. Pak Indra, Pak Ya, Ii. sama-sama Bu. Mohon izin pamit. Terima kasih Bapak Ibu.